Akhirnya, Miss Hilgers dan Eliano Reinders resmi menjadi warga negara Indonesia. Wow, ini berita yang mengejutkan. Baru saja kita dengar ya hasil rapat antara DPR dengan Menkumham untuk menaturalisasi dua pemain Indonesia, yaitu Miss Hilgers dengan Eliano Reinders, yang mana sudah kita lihat di postingan sebelumnya bahwasanya Erick Thohir sudah resmi sepakat untuk bersalaman dengan kedua pemain ini dan akan memperkuat timnas Indonesia. Dan dengan hasil keputusan DPR dan Menkumham tadi sore atau tadi siang, bisa disimpulkan bahwasanya Miss Hilgers dan Eliano bisa bermain untuk memperkuat timnas Indonesia di bulan Oktober nanti ketika melawan Bahrain dan melawan China. Wow, ini luar biasa, berita yang cukup membuat seluruh supporter Indonesia bahagia pada sore hari ini, guys. Bukan apa-apa, kita sempat dapat isu ya bahwasanya ya bakal sulit untuk penaturalisasian Miss Hilgers dengan Eliano karena banyak beberapa pihak yang kontra dengan keputusan untuk merekrut dua pemain ini. Kan sempat itu ada berita dari Rocky Gerung ya, baru juga ada mantan ex dubes daripada Polandia. Ya, jadi gara-gara banyak suara-suara yang komen ya tentang negatifnya naturalisasi ini, maka ada isu bahwasanya bakalan sulit untuk proses penaturalisasiannya. Tetapi akhirnya hari ini resmi dinyatakan DPR setujui naturalisasi Miss Hilgers dan Reinders. Tok tok tok. Beh. Inilah yang kita inginkan. Ya kan? Inilah DPR yang selama ini kita inginkan, yang memihak kepada rakyat. Betul-betul Dewan Perwakilan Rakyat betul-betul mewakili perasaan rakyat Indonesia terhadap dua pemain ini. Betul-betul DPR kali ini, kami cinta DPR, kami cinta Menkumham, kami cinta pejabat-pejabat yang sudah membuat dua pemain ini bisa bermain di pertandingan selanjutnya. Otomatis dengan kedatangan dua pemain ini, Miss Hilgers dengan Eliano, sontak ini akan menjadi bisa kita bilang ya, menjadi komposisi terbaik bagi timnas Indonesia ke depannya. Bayangkan kita sudah memiliki Bang Jai, baru jadi Justin Hubner dan Rizky Ridho. Aku nggak tahu nanti di antara ketiga ini siapa yang akan tergusur posisinya, apakah Justin Hubner atau Rizky Ridho. Kalau Bang Jai pasti kayaknya nggak akan mungkin tergusur karena memang dia sebagai kapten dan nggak mungkin dia akan digusur karena dari segi kemampuan dia paling tinggi di antara ketiga back ini. Mungkin ini menjadi pertanyaan penting ya. Mungkin kalau netizen komen di kolom komentar siapa kira-kira menurut kalian yang layak untuk mengganti posisi yang akan digantikan. Posisi apa yang akan digantikan oleh Miss Hilgers, guys? Komen di kolom komentar. Atau mungkin ya Justin Hubner yang akan diplot biasanya sebagai back, nanti mungkin diplot akan jadi gelandang bertahan, bisa jadi. Miss Hilgers masuk nanti jadi ada Rizky Ridho, Bang Jai sama Miss Hilgers, bisa jadi. Jadi Justin Hubner naik sebagai gelandang bertahan. Itu mungkin bisa jadi terjadi ya kan. Selanjutnya untuk Eliano. Nah, Eliano ini kan kita tahu dia banyak posisinya. Dia itu bisa sebagai gelandang kanan, bisa juga gelandang serang dan bisa jadi winger, kan? Left winger. Jadi itu bisa jadi gelandang sayap sebelah kiri, bisa sebagai gelandang serang dan bisa juga sebagai back kanan ya. Nah, ini jadi punya pilihan lebih nih Coach Sintayong ke depannya, guys. Apalagi Coach Sintayong itu lemah di posisi sayap kanan. Kan? Biasanya hanya mengandalkan Sandy Walsh saja gitu. Jadi ketika Sandy Walsh kurang perform, maka tidak ada yang sepadan. Walaupun kemarin itu ada Wahyu ya, tapi bisa juga si Wahyu ini. Wahyu kemarin itu betul-betul ketika lawan Australia betul-betul menjadi Hulk ya. Jadi tenang banget lini pertahanan kita karena ada Wahyu. Mungkin kalau misalnya Eliano Reinders ini bukan menjadi sayap kanan atau back kanan sih kalau menurut aku nanti yang diturunkan Sintayong ya. Mungkin prediksi aku Eliano ini bakal ditempatkan di sayap kiri di mana posisinya Orat Mangun atau posisinya posisinya Orat Mangun. Jadi Orat Mangun nanti atau mungkin posisinya si di situ ya. Si strike ya. Jadi bakal menjadi punya tiga. Kita strike, Orat Mangun kanan, baru kiri nanti di situ ada Eliano Reinders, guys. Seperti itu menurut aku. Lagi-lagi menurut aku. Tapi yang jelas kita kembali lagi ke topik. Betul-betul ini menjadi berita yang membahagiakan dengan hadirnya Miss Hilgers dengan
Eliano Randers ini. Walaupun kita nggak dapat abangnya, kita dapat adiknya, tapi setidaknya ini jadi lebih baik lah untuk mendapatkan kedalaman skuad yang lebih mendalam lagi, guys. Bayangkan Indonesia, baik pemain utamanya maupun pemain cadangannya semua punya kualitas yang sama. Nah, itu yang kita inginkan. Layaknya Manchester City saat ini punya 11 terbaik di bangku cadangan dan 11 terbaik yang ada di starting line up. Makanya siapapun yang cedera nanti di pemain Manchester City pasti semua bisa saling menutupi. Nah, gitu juga yang kita harapkan di Indonesia. Memang Indonesia kuat di 11 starting line up-nya, tapi ketika sudah ada yang satu cedera, kartu kuning, akumulasi, kartu merah, ataupun mungkin ya hal-hal yang lain, ini akan menjadi berdampak buruk bagi timnas Indonesia. Makanya dibuatlah 11 yang keren di cadangan, 11 juga yang keren di starting line up. Nah, dengan hadirnya Miss Hilgers dengan Randers ini otomatis akan membuat Bahrain dengan China pasti akan ketar-ketir lah ya kan. Dengar kabar ini Indonesia akan diperkuat lagi 2 pemain. Wah, gila. Padahal kalau misalnya dengan pemain yang ada aja sekarang, aku pede itu bisa mengatakan Indonesia bisa curi poin nanti di Bahrain atau di China. Walaupun tidak dapat 3 poin, at least mereka dapat 1 poin minimal ketika bertandang ke Bahrain maupun ke China. Tapi dengan hadirnya Eliano Randers dengan Miss Hilgers ini, entah kenapa aku yakin ketika menghadapi Bahrain nanti di kandang Bahrain, kita bisa mendapatkan 3 poin. Dan ketika kita nanti bertandang ke China yang katanya bakal dipindahkan agak lebih jauh posisinya karena untuk mengerjai pemain timnas, tak kenapa aku yakin juga kita bisa menang nanti di sana. Katanya dingin cuaca di sana. Mereka lupa bahwasanya pemain Indonesia ini banyak adalah pemain-pemain naturalisasi, pemain diaspora yang mana sudah lama menetap di negara-negara Eropa yang punya cuaca ekstrim juga, layaknya negara Cina, guys, seperti itu. Nah, ini menjadi poin plus tersendiri bagi pemain kita ketika sudah banyak pemain-pemain diaspora yang pernah bermain di luar negeri, yang pernah main di daerah-daerah salju. Jadi ketika main di musim dingin pun tidak terkejut suhu badannya. Berbanding terbalik kalau misalnya pemain Indonesia, pemain lokal kita yang terbiasa dengan tropis, tiba-tiba main ke winter yang penuh dengan salju, otomatis akan terkejut lah bodinya, tubuhnya, sehingga mempengaruhi penampilan mereka di lapangan. Nah, dengan hadirnya pemain-pemain bintang ini, wah, aku tak kenapa mencium-cium bau Piala Dunia semakin dekat menuju timnas Indonesia, guys. Tapi seperti halnya dengan Martin Paes, ya kan, Martin Paes yang kita nganggap Martin Paes sebagai superhero kepada kita, dan Martin Paes juga pernah buat blunder dan pernah juga kebobolan. Nah, maka dari itu aku juga mengantisipasi ini kepada seluruh supporter timnas Indonesia. Meskipun Eliano Randers dengan Miss Hilgers ini sudah datang ke Indonesia dan sudah bisa bermain untuk timnas di bulan Oktober nanti, tetap untuk tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Seumpama nanti mereka itu nggak perform dengan seperti yang kita inginkan, kita tidak sakit hati. Ingat, mereka juga manusia. Pasti nanti punya kesalahan. Jadi jangan sampai gara-gara kesalahan sedikit aja kita langsung datang beramai-ramai di kolom komentar Instagram mereka atau media sosial mereka menghujat. Jangan. Ingat, ketika mereka nanti main nyetel dan main bagus, kita dukung. Ketika bermain jelek pun tetap kita dukung. Itulah ciri khas supporter yang baik bagi timnas Indonesia. Jadi bukan hanya menang kita support, tetapi kalah pun tetap kita support, guys. Seperti itu. Intinya kita mau banyak-banyak berterima kasih kepada DPR RI yang betul-betul sudah menyuarakan hati rakyat. Beginilah DPR yang kita inginkan ya. DPR Komisi 3 jos lah pokoknya. Kalau misalnya Indonesia masuk Piala Dunia, ini tidak lepas juga dengan apa ya, bisa kita bilang ya, tidak lepas daripada peran DPR RI dan Menkumham. Luar biasa. Pokoknya kita merasa bahagia ya, karena dengan Eliano dengan Miss sebagai warga negara ini, warga negara Indonesia, pasti akan meningkatkan performa daripada timnas Garuda kita ini di ajang kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, guys. Tak kenapa aku yakin kali lah ini. Pokoknya kita itu bisa finish di peringkat 3 atau keempat. Syukur-syukur nanti kalau misalnya kita dapat striker baru lagi. Aku tak kenapa kalau datang ada striker asing lagi, atau striker, bukan striker asing ya, striker naturalisasi atau striker diaspora. Tak kenapa aku yakin timnas Indonesia bisa bertengger di posisi 2. Aku yakin itu. Ya, maka dari itu kita nggak sabar ya, demi kemajuan sepak bola Indonesia ini, aku nggak sabar untuk melihat lagi pemain-pemain diaspora yang datang, ya kan? Jadi kita sebagai timnas, supporter timnas, jangan ada apa ya, mindset, wah dia itu bukan asli Indonesia, dia itu pemain asing, dia itu pemain. Jangan, ingat, dia itu punya darah atau garis keturunan orang Indonesia.
kakek neneknya atau orang tuanya, yang mana ia ingin membela tanah kelahiran orang tua ataupun nenek kakeknya, leluhurnya. Jadi mari kita support. Ingat, mereka itu ada darah Indonesianya, makanya ini bukan pemain asing tapi pemain Indonesia. Mereka yang datang ke Indonesia berjuang untuk merah putih, tetap kita support. Karena apa? Karena mereka juga melepas warga negara mereka sebelumnya demi merah putih, guys. Ingat, Indonesia tidak memperbolehkan dua negara ya, jadi wajib pilih satu. Maka dari itu, mereka ketika sudah punya warga negara Belanda sebelumnya, ketika sudah memilih Indonesia, wah berarti kan ada hal yang dipertaruhkan di situ. Tapi mereka rela meninggalkan warga negara Belanda dan demi membela tanah air mereka, yaitu Indonesia Raya tercinta. Wah, wah, wah. Terasa ya, kalau kita tonton sidangnya itu adem ya, menyaksikan DPR yang bicaranya komunikatif, bukan ngejudge gitu ya kan. Semoga politikus tapi bukan politisasi ya. Canda. Oke, jadi pokoknya mantap DPR. Terima kasih telah aspiratif ya menyetujui naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano guna memperkuat timnas Garuda di dadaku. Pokoknya kita support terus timnas Indonesia. Kita yakin mendapatkan hasil yang terbaik. Jaya-jaya Indonesia.